warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton YouTube ya, sahabat Positive Vibe Channel. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam limpahan nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Oke, kali ini di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mencegah diri dari pengaruh radikalisme Islam. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, saya di sini tidak mengatakan dan menjelaskan tanpa sumber. Ya, sumber yang saya gunakan adalah salah satu karya dari Ustadz yang cukup terkenal. Ya, beliau bernama Ustadz Ahmad Sarwat, salah satu pendiri dari rumahfiqih.com. Di situ saya mengacu pada tulisan beliau, yaitu adalah radikal di dalam Islam. Intinya seperti itulah ya, bisa di-download karena free, dan ada banyak karya-karya beliau yang cukup buat kita yang awam untuk menambah khasanah pengetahuan tentang keislaman ya. Oke, langsung aja kita bahas videonya, tonton sampai selesai. Oke, kita lanjut aja. Di sini di tulisan beliau ya, radikalisme itu dibuat definisinya, yaitu berdasarkan menurut Menteri Agama RI sama BNPT ya. Kalau menurut Menteri Agama RI, yaitu adalah penyikapan sesuatu yang radikal ya, yang diwujudkan dengan pemaksaan kehendak dengan menghalalkan segala cara. Jadi poin utama dari radikalisme yaitu adalah pemaksaan kehendak dan segala cara itu tadi. Kemudian menurut BNPT, definisi radikalisme yaitu adalah harus mencakup 4 aspek, yaitu adalah ingin melakukan perubahan secara cepat dan menggunakan kekerasan mengatasnamakan agama, kemudian mengkafirkan orang lain ya, kemudian mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung pada ISIS, dan mereka memaknai pengertian atau istilah jihad secara terbatas atau sempit. Itu adalah definisi radikalisme. Nah, karena kita bicara Islam, maka di sini temanya adalah radikalisme Islam ya. Di bab berikutnya, beliau Ustadz Ahmad Sarwat itu memberikan pengertian ciri-ciri orang-orang yang terpapar oleh radikalisme. Sayangnya ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri yang sebenarnya positif ya. Salah satunya pertama adalah rajin beramal ya, dangkal ilmu, tidak mengenal perbedaan pendapat, berlebihan dalam beragama, eksklusif dan fanatik, emosional dan reaktif, menebar teror, dan bercita-cita ingin mendirikan negara Islam. Ya, jadi dari semua ciri-ciri terpapar oleh radikalisme Islam, ada yang cukup disayangkan, yaitu adalah rajin beramal. Ini bahasa beliau ya, bahasa tulisan beliau. Rajin beramal di sini ya, beliau menuliskan misalnya ada sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, pengajian, penampilan khas, dan berbahasa Arab ya. Contoh misalnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sebenarnya tidak mencerminkan negatif ya, tapi justru positif. Cuma kenapa dijadikan sorotan ciri radikalisme di dalam Islam? Karena orang-orang yang radikalis ini sebenarnya mempunyai keistimewaan. Mereka kalau sholat itu sangat on time gitu kan. Mereka ke masjid ya, bahkan dandanannya sangat rapi sekali ya. Sebenarnya itu bagus sekali ya, bagus sekali. Cuma kenapa beliau di sini menyebutkan terpapar oleh radikalisme ya, cirinya? Karena mereka mungkin menganggap ya, di sini disebut menganggap bahwa orang yang tidak sholat berjamaah itu dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Misalnya
dianggap berdosa atau mungkin lupa sama akhirat ya, dengan anggapan-anggapan yang ada unsur merendahkan orang lain yang tidak melakukannya. Nah, intinya di situ. Jadi bukan sholat berjamaahnya itu sebagai ciri radikalisme Islam, tapi lebih kepada pembawaan diri orang-orang yang sholat berjamaah lalu diiringi dengan sikap menyepelekan dan merendahkan orang lain yang tidak seperti diri mereka ya. Kemudian ada di sini yang saya juga menarik adalah pengajian. Pengajian di sini ya kita lihat sendiri ya, ada pengajian yang membahas sesuatu yang sangat sensitif. Kenapa disebut radikalisme dalam Islam? Karena di dalam pengajian itu selalu membawakan tema-tema yang bikin ribut ya. Salah satunya adalah keabsahan menggunakan doa kunut dengan tidak doa kunut. Seperti itu. Kemudian mempermasalahkan orang tua Nabi itu di surga atau di neraka. Kemudian mempermasalahkan keyakinan bagaimana kita memahami istilah istawa pada diri Allah. Itu selalu ditampilkan. Dan orang-orang yang terpapar radikalisme itu mempunyai pembawaan yang ada kesannya tajam gitu ya. Tidak menghargai orang itu mempunyai cara pandang yang berbeda. Yang tadi disebut tidak mengenal perbedaan pendapat itu tadi ya. Kemudian mempunyai penampilan yang khas. Jadi radikalisme Islam mempunyai anggapan ya, kalau orang kalau hijrah, kalau bertobat itu pakaiannya ala Arab seperti itu ya, pakaiannya bergamis gitu kan, terus berjenggot ya, kemudian mungkin dahinya di keningnya ada tanda hitamnya karena sering sujud gitu, kemudian celananya cingkrang, atau kalau perempuan sampai ke level bercadar. Sebenarnya hal seperti itu wajar ya, sangat wajar dan itu lumrah. Cuma ya, sekali lagi yang menjadi problem dari radikalisme adalah memandang orang lain yang tidak seperti itu kurang islami ya, atau kurang sunnah, atau tidak mengikuti sunnah. Permasalahannya hanya ada di situ. Kemudian disebutkan dangkal ilmu ya, hanya kalau di sini disebut nampak indah di penampilannya saja dan tidak punya rujukan. Jadi maksudnya beliau adalah orang-orang yang terpapar radikalisme ya, yang paling vokal terutama, sebenarnya mereka itu tampak keren, memukau, tapi sebenarnya pengetahuannya itu aja. Dibawakan pengetahuan yang lain ya, yang mungkin mereka tidak sampai di situ, mereka antipati. Nah, disitulah letaknya. Makanya disebut dangkal ilmu. Jadi sebenarnya maksudnya kita memang belajar agama, tapi ada baiknya kita menerima yang namanya perbedaan. Karena di dalam Islam itu walaupun ada hal-hal yang sangat mendasar atau pokok, tapi tidak sedikit juga dijumpai hal-hal yang bisa berbeda pendapat. Ya. Nah, kalau kita tidak mempunyai jiwa yang cukup besar untuk menerima perbedaan, maka hanya akan menjadikan dangkal ilmu yang seharusnya kita mendapatkan khasanah pengetahuan baru ya, tapi menjadi sempit hanya karena kita merasa sudah paling berilmu ya, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah berlebihan dalam agama ya, ini aku setuju ya. Berlebihan di dalam agama di sini itu beliau menyebutkan adalah mewajibkan yang bukan wajib dan mengharamkan yang bukan haram. Ini yang menarik ya. Jadi contoh seperti sholat berjamaah tadi. Sholat berjamaah itu sangat bagus ya, sangat diutamakan, dan bagi siapapun yang bisa melakukannya, dia memang luar biasa. Tapi kalau menjadikan sholat berjamaah di masjid di awal waktu sebagai sesuatu yang wajib,
berarti fardu ain, ya kalau bahasa fikihnya itu fardu ain, maka disitulah letak salahnya, gitu ya. Jadi kalau tidak melakukan itu salah, gitu loh, tidak utama, gitu loh. Nah, jadi mewajibkan yang bukan wajib, ya. Karena setahu saya, ya, saya punya rujukan juga dalam terkait sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid di awal waktu itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu di bawahnya fardu ain, ya, atau di bawahnya wajib kalau bahasanya kita. Jadi tidak sampai ke level wajib mutlak, tidak seperti fardu ain, tidak seperti sholat fardu itu sendiri. Jadi sholat berjamaah itu memang yang ditekankan poinnya oleh Nabi adalah keutamaannya, ya, keutamaannya. Kemudian mengharamkan yang bukan haram. Ini yang lucu, ya. Jadi kayak meniru orang lain itu sudah diharamkan dengan dalil barang siapa menyerupai suatu kaum, ya akan menjadi kaum itu, bagian dari kaum itu. Itu sangat berlebihan, ya. Karena kita sebenarnya kalau bicara belajar, ya kita harus belajar sama orang lain atau kaum lain yang lebih unggul dari kita, ya. Harus itu, ya. Kalau memang itu dalam konteks yang buruk, berarti mungkin hadis itu benar. Tapi kalau bukan hal yang haram tapi diharamkan, ya itu berlebihan, sangat berlebihan dalam agama. Kemudian yang tidak kalah menarik juga adalah contoh musik, ya. Paham radikalisme ini yang sempit ini mengatakan bahwa semua musik itu haram, ya, karena di zaman Nabi tidak ada, sahabat tidak ada, bahkan ulama salaf pun mengharamkannya, ya. Padahal kalau kita lihat dulu, kita pilah, musik itu kan tergantung, ya kan, tergantung, ya. Musik itu bahasanya membicarakan apa dulu. Tapi radikalisme mengatakan bahwa pokoknya musik haram, gitu kan. Nah, seperti itu. Yang menarik adalah dulu saya pernah bergaul dengan salah satu orang yang model seperti itu, tidak mau diajak foto bareng, ya. Foto bareng itu waktu itu kita acara lulusan, ya, semacam itu. Loh, kenapa kamu nggak foto? Saya tanya begitu, ya itu nggak baik, gitu katanya, gitu. Nggak baik. Jadi hidupnya nggak menyenangkan, gitu ya, sangat membosankan, ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya maklum menjadi haram. Nah, itu maksud saya. Radikalisme itu adalah sesuatu yang maklum, yang wajar, ya, itu diharamkan, ya, seperti itu. Kemudian ada eksklusif dan fanatik. Di sini disebutkan fanatisme kelompok dan kultus individu. Ini yang menarik. Islam itu sebenarnya, menurut saya pribadi, sebenarnya merangkul segala elemen setiap ada di lapisan masyarakat. Jadi Islam itu tidak sedang membentuk kelompok, ya. Adapun perbedaan di situ lalu terkotak gitu. Itu sebenarnya bukan kelompok, itu adalah sesuatu yang diadopsi atau yang disebut mazhab. Tapi mazhab itu sendiri bukan kelompok, ya. Walaupun di dunia ini ada perbedaan mazhab, tapi bukan berarti berkelompok, gitu kan. Seperti itu. Adapun soal penyikapan mazhab dan perbedaan mazhab itu lain cerita. Tapi maksud saya adalah Islam itu tidak membentuk kelompok. Jadi kalau yang kita lihat, ya, dalam radikalisme Islam adalah kalau tidak seperti pemikirannya, bukan dari bagiannya, ya, atau dianggap berdosa seperti itu. Itu kan sangat berlebihan, ya. Kemudian kultus individu, ya. Kalau saya nyebut di sini adalah ada fenomena yang sangat menarik dari radikalisme Islam di sini adalah kalau ustadznya beda dengan ustadz acuannya, itu bukan satu manhaj. Nah, itu kan sudah keterlaluan, ya kan? Apalagi sampai nyebut menikah itu
harus satu manhaj. Jadi Islam yang seharusnya luas dan merangkul sesama kaum muslimin, walaupun ada perbedaan pendapat yang dipilih dan diacu, itu menjadi kaku dan sempit. Jadi kalau bukan ustadznya itu dianggap sesat. Ya. Saya pernah nonton salah satu video dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau waktu itu menjelaskan tentang bid'ah terkait bacaan kunut subuh. Di video itu Ustadz Adi Hidayat dengan pengetahuan yang menjabarkannya dengan sangat bagus. Ya, namanya Ustadz ya menjabarkan dong, memberikan penjelasan karena itu ciri dari beliau. Tapi beliau mengatakan bahwa dari menjelaskan itu sampai ada orang hanya karena tidak setuju kunut itu dipakai di dalam sholat subuh, beliau disebut sebagai Ustadz wong sesat. Bayangkan, hanya karena berbeda saja sampai menyebut orang lain yang bukan panutannya itu disebut sesat. Ya, kalau kata sesat atau menyesatkan orang lain padahal masih dalam batas yang sangat wajar. Batas yang maklum, ya, bukan melanggar batas yang prinsipal, itu kan sudah berlebihan. Ya berarti radikalisme itu mengkultuskan ustadz-ustadz tertentu. Ya seperti itu. Atau juga ada ustadz yang saya lihat itu menyebut dengan sangat menghina, ya, ustadz ahli subhat. Ya kita tahu maksud beliau adalah Ustadz Abdul Somad yang ada singkatannya itu. Bayangkan kalau itu seorang ustadz, ya, dengan berkata seperti itu ke pendengarnya yang cenderung awam, ya itulah justru indikasi dari radikalisme di dalam Islam. Hanya karena berbeda memahami aja sampai begitu tega melontarkan perkataan yang tidak pantas seperti itu. Ya. Kemudian yang tidak kalah menarik ya selanjutnya adalah gemar keributan. Ya di sini beliau menyebut gemar keributan salah satunya adalah menyalahkan sesama muslim. Itu yang tadi saya sebut, hanya karena berbeda sudut pandang dalam memahami itu kata sesat, kafir itu sampai begitu mudah dilontarkan sehingga orang yang dipandang sesat atau kafir itu dipandang tidak selevel, ya, dipandang rendah, dipandang hina. Ya itu sudah jelas radikalisme. Ya, contohnya begini, oke lah itu dalam hal agama ya. Sekarang kamu pernah lihat nggak? Kalau kamu dulu pernah kuliah atau sekolah, yang namanya dosen satu mata pelajaran atau mata kuliah ajar ya, dosennya nggak mungkin cuma satu, pasti lebih dari satu. Kalau nggak 2, 3, 4. Ya, jadi mata kuliah A itu dosennya pasti kalau nggak 2, 3, 4. Nah, apakah 4 dosen itu sama? Saya yakin berbeda. Ya, tapi apakah dosen-dosen itu mencela satu sama lain dan menghasut mahasiswanya ketika di kelas terhadap dosen yang lain? Saya rasa tidak. Kalau dilakukan seperti itu, berarti dosen itu sangat tidak patut hitungannya. Nah, sama seperti hal ilmu agama. Kalau ada ustadz yang sampai menghina ustadz lain atau menghina pengikut yang lain, hanya karena beda, itu berarti sudah suka menyalahkan, suka ribut, gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian mengkafirkan sesama muslim. Ini yang saya sangat tidak setuju. Ya, mengkafirkan sesama muslim itu begitu mudahnya hanya karena dianggap, misalnya contohnya adalah tawasul orang soleh. Misalnya orang yang sudah wafat. Ya, saya pribadi tidak setuju memang saya nggak mengikuti itu. Tawasul orang soleh yang sudah wafat. Tapi tidak sampai berani begitu lantang, begitu tegas dan jelas mengatakan yang melakukannya itu kafir. Kenapa? Kalau divonis kafir, itu berarti sudah ngurusi jeroan hatinya orang. Ya,
Padahal iman itu ada di dalam diri setiap muslim. Banyak sedikitnya iman di dalam diri muslim itu tidak bisa serampangan memvonis kafir kecuali ada bukti yang jelas. Ya. Karena kita tidak tahu kadar iman orang kepada Allah dan Rasulnya itu kan seberapa banyak. Hanya karena misalnya dilihat di situ tawasul di makam gitu ya, yang disebut mereka sebagai nyembah kubur gitu ya. Kita kan tidak tahu imannya seberapa kepada Allah, ya kan? Ya itu tidak bisa dikatakan syirik kemudian kafir ya. Kalau syirik mungkin masih mungkin ya, tapi kalau sudah kafir itu sudah keterlaluan ya. Karena kalau sudah mengatakan kafir sesama muslim itu berarti tidak langsung mengeluarkan orang muslim dari jamaah, kan seperti itu. Kemudian emosional dan reaktif. Nah ini yang saya tadi maksud, sangat emosional dan reaktif. Yang tadi saya sebut bahwa hanya karena nggak sependapat sendiri sudah nyolotnya minta ampun ya. Oke, kemudian menyebar teror yang delusif ya. Jadi di sini ya memang ada ustadz-ustadz yang terutama yang membahas tentang isu-isu khilafah, PKI, komunis itu menyebar teror yang delusif. Jadi mungkin berita itu benar ya, isu itu benar, tapi tidak seperti yang dia sampaikan gitu ya. Jadi memposisikan Islam itu seolah-olah terancam sekali, sangat darurat. Ya, sangat darurat, butuh perang ya. Islam itu benar-benar tertindas seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud menyebarkan teror delusif. Delusif itu tipuan. Ya, kalaupun memang bahasanya Islam itu bahasanya mungkin tertindas, tapi mungkin tidak seperti yang disebut itu, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah mendirikan negara khilafah Islam. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau ini saya mutlak sangat sepakat bahwa radikalisme Islam adalah mereka yang terpapar dan termotivasi mendirikan negara khilafah Islam ya. Saya pribadi sangat percaya bahwa suatu saat ada kekhilafan Islam. Islam itu berjaya, saya yakin. Kenapa? Sederhana aja. Karena setiap masa suatu umat itu akan digilir, yang sampai puncaknya akan jatuh, yang di bawah akan naik. Itu pasti, dari dulu begitu. Tapi kalau khilafah Islam versi kelompok ini, saya tidak setuju. Saya tidak percaya sama mereka. Kenapa? Karena tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya. Karena apa? Mereka ini sebenarnya pemberontak, gitu kan. Mereka menyebutkan kalau tidak membuat negara Islam, Islam itu akan tertindas. Islam itu umat Islam nggak akan mendapatkan keadilan. Dan nggak akan bisa bangkit kejayaan Islam kalau tanpa khilafah. Dan yang menarik adalah kelompok ini mengatakan kalau khilafah Islam itu bagian dari ajaran Islam. Ya. Saya pernah suatu ketika di salah satu kita dulu di salah satu kampus ya, kami habis sholat Jumat gitu ya. Kemudian ada mahasiswa ya, sangat lucu hitungannya. Lalu dia mahasiswa itu teriak-teriak tentang menentang kolonialisme dan imperialisme barat. Sehingga Islam itu harus melawan. Intinya seperti itu. Karena kelompok ini kalau di kampus itu ya, setelah sholat Jumat itu suka menyebarkan buletinnya. Yang intinya cuma anti sama kolonialisme, imperialisme, dan menegakkan khilafah. Itu sampai jerit-jerit di Serambi mana itu? Serambi Utara ya kalau nggak salah. Iya, di Serambi Utara masjid. Ya, jadi bayangkan ada mahasiswa yang masih lugu, masih cupu, lulus pun belum, itu sudah berani ngomong khilafah Islam dan kolonial dan imperialisme barat. Bukan salah
kolonialisme dan imperialismenya, tapi lucu, ya kan? Sangat lucu. Artinya gerakan-gerakan radikalisme mendirikan khilafah sepertinya memang sudah masuk ke ranah dunia akademik. Dan para mahasiswa, para akademisi ini sepertinya menjadi sasaran mereka. Dan saya juga pernah punya pengalaman ditawari semacam rekrutmen oleh mereka. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang terpapar radikalisme. Kemudian bagaimana cara kita menolak dan mencegah diri dari pengaruh radikalisme Islam? Menurut saya ada 3. Yang pertama adalah fokus memposisikan diri sebagai pembelajar aja. Yang namanya orang kalau ingin jadi baik itu lebih banyak belajar daripada ngejudge. Lebih baik banyak belajar, mawas diri daripada melakukan suatu aksi secara massal. Jadi sebenarnya mencegah diri dari radikalisme itu sebenarnya kita cukup belajar Islam saja. Islam itu ngajari kita apa sih jadi lebih baik? Islam itu kalau meningkatkan iman, takwa, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi, itu gimana sih? Sehingga tumbuh di dalam diri kita menjadi orang yang lebih baik, yang lebih muhsin, lebih bertakwa, lebih soleh, kan seperti itu. Tanpa harus merendahkan yang lain, tanpa harus mencacati yang berbeda, tanpa harus menunjukkan diri yang paling islami atau yang paling sunnah. Seperti itu. Kedua, memperhatikan pergaulan. Jadi yang tadi saya sebut, paham radikalisme itu sepertinya sudah masuk ke ranah dunia akademik, seperti yang tadi saya sebut yang mendirikan khilafah. Jadi kita sebagai generasi muda, ya, walaupun kita punya ghirah terhadap agama, kita pengen belajar agama, kepingin dekat dengan agama, kita juga harus memilah kepada siapa kita bergaul, ya kan, seperti itu. Jadi pergaulan itu harus kita perhatikan, itu ada indikasi-indikasi radikalisme atau tidak. Ya, kalau suatu pergaulan itu atau pengajian itu hanya menjelekkan pemerintah, merendahkan pemerintah, merendahkan orang lain walaupun sama, menjelekkan yang nggak kunut seperti itu, nggak yang kunut ya, itu nggak usah didatengin, ya, biar aja kajiannya sepi, kan gitu, ya. Dan kita nggak usah sibuk vokal, ya, terutama di sosial media, ya. Kemudian yang ketiga adalah lebih fokus menebarkan nilai-nilai keislaman. Ini yang menarik, ya. Ini yang menarik. Menurut saya Islam itu aja tidak cukup. Kita sebagai orang-orang Islam harus memancarkan nilai-nilai keislaman. Kan kita sudah tahu Islam itu adalah rahmat bagi semua aspek kehidupan. Maka Islam itu harus merangkul semua elemen kehidupan. Itu poin utamanya dari rahmatan lil alamin. Nah, radikalisme ini berbeda. Ngaku rahmatan lil alamin tapi bawaannya mencela orang lain. Ya, menghina sesama, merendahkan yang tidak sependapat. Ya. Kemudian membuat kegaduhan dengan aksi-aksi massal, merendahkan dan menghina pemerintah, ya, itu bukan rahmatan lil alamin. Secara nalar saja itu sudah bertentangan dengan konsep rahmat bagi seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau Islam yang baik adalah menurut saya Islam yang memancarkan dan memberikan nilai-nilai keislaman yang memberikan kebaikan, manfaat, maslahat, dan menenteramkan keadaan yang gaduh, ya, atau menjaga ketentraman, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah saya ingin ngajak kepada para penonton YouTube semuanya, baik yang belum terpapar radikalisme maupun yang sudah terpapar radikalisme.
bebas-bebas saja ya. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk refleksi diri ya, refleksi diri. Refleksi diri itu yaitu adalah mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya Allah memberikan kita Islam itu untuk apa sih gitu loh? Untuk apa? Untuk merasa paling unggul ya, untuk merasa paling islami, merasa paling mendekati sunnah gitu kan? Atau merasa paling memperjuangkan Islam, memperjuangkan khilafah ya, merasa paling jihad atau seperti itu. Nah itu tanya pada diri sendiri, apa yang Allah inginkan atas diri kita sendiri terhadap Islam yang Dia berikan pada kita ya. Kan Allah sudah memberikan kita Islam, sudah memberikan kita iman, sudah memberikan kita amal saleh ya kan, sudah memberikan kita Quran, hadis gitu kan. Nah sekarang tanya, kita itu dikehendaki apa sih? Seperti itu. Terus yang kedua adalah, kalau Anda misalnya ya, ini yang terpapar radikalisme, apakah Anda itu sudah merasa Islam sebagaimana yang Allah inginkan dengan melancarkan misal ya aksi bom bunuh diri? Nah, kan ada tuh ya kan kasus yang waktu itu ngebom bunuh diri ya, seorang suami ngajak istrinya ke tempat ibadah orang gitu kan, ngebom gitu. Tanyalah sama diri kalian sendiri, itukah yang Allah inginkan atas diri Anda? Ngebom sana, ngebom sini gitu kan, naik sepeda motor ngebom seperti itu ya. Kemudian juga tanya bagi kalian diri sendiri yang ingin mendirikan khilafah ya, apakah Allah dengan memberikan Anda Islam agamanya itu menginginkan Anda untuk menyerang pemerintah Anda sendiri, mengganti dengan khilafah, padahal Anda hidup di bawah pemerintah. Itu kan menarik ya, seperti bocah nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih lah ya, seperti itu. Ya, kemudian juga tanya kepada diri Anda sendiri, apakah Islam itu adalah Islam yang Allah kehendaki atas diri Anda dengan serampangan nyebut kalau nggak sependapat munafik lah, kafir lah, sesat lah. Itu tah Islam yang Allah ingin atas diri Anda. Ya. Jadi sebelum kita melontarkan ucapan-ucapan yang bikin gaduh, yang provokatif ya, yuk dipikir gitu loh. Gitu ya. Apalagi kalau sudah menyangkut Islam. Ya. Islam itu kan miliknya Allah. Kita kan cuma dititipin, ya kan? Kita dititipin di dunia ini dengan Islam. Jangan salah, itu adalah titipan. Anda kalau salah membawa Islam, Anda sudah tidak amanah kepada Allah. Jangan sampai Anda merasa sudah Islam, lalu Anda bisa seenaknya hanya karena itu agamanya Allah. Itu loh maksud saya. Ya, itu adalah cara untuk menolak diri, mencegah diri dari radikalisme. Jadi sekali lagi, saya bukan untuk bermaksud untuk merendahkan orang, tidak. Di sini adalah akun saya ini adalah akun Positive Vibe Channel. Positive Vibe Channel adalah akun yang mengajak kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, bukan serampangan, ya. Jadi saya tidak masalah, walaupun kepada teman-teman yang terpapar radikalisme, saya tidak masalah. Saya tidak setuju gitu aja, gitu. Tapi saya tidak sampai merendahkan, gitu loh. Tapi yuk kita jadi orang yang benar, gitu loh, yang berimbang, yang wajar, dengan menggunakan nalar dan nurani. Ya, apakah sudah seperti itu, gitu loh? Karena antara yang radikalisme dengan yang tidak radikalisme sama-sama Islam. Kan aneh ya, sama-sama Islam kok bisa gegeran kan gitu. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, sesama muslim itu ada persaudaraan, ada persahabatan kan gitu. Ya. Atau di surat Ali Imran ya, juz 4 halaman keduanya, bahwa dengan agama Allah ini yang semula kita berselisih, kita disatu padukan. Loh kok
sudah dapat nikmat Islam kok malah gegeran. Itu kan lucu, ya kan? Jadi itu sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.